Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah. Sekarang bertemu kembali dengan Ustazah Mira di video pembelajaran tema 6 subtema 2. Anak-anak ustazah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang PPKN dan bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita fokus ke muatan pembelajaran IPS, IPA, dan SBDP. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasannya negara kita yakni Indonesia kaya akan budaya. Di antaranya adalah karya tari. Setiap daerah ini di Indonesia memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Nah, kita lihat. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, tari kreasi ini tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Di sini kita lihat bahwasanya ada 3 jenis tari kreasi, yaitu kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah merupakan tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak, atau aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern merupakan tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik itu dalam bentuk gerak atau aspek lainnya. Nah, kita lihat. Apa itu tari kontemporer? Tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Nah, anak-anak, bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Kita lihat apa itu tari tunggal. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari atau satu orang. Kemudian tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Sekarang kita lihat contoh dari tari kreasi baru, tari kreasi tunggal, dan tari kreasi berpasangan. Yang pertama kita lihat contoh dari tari kreasi baru. Di antaranya ada tari nguri, tari kuntulan, tari merak, tari rarangigel, tari kupu-kupu, tari manipuren, tari yapong, tari manuk rawa, tari Garuda Nusantara, tari Banjar Kemuning. Nah, itu contoh dari tari kreasi baru. Silakan anak-anak ustazah baca dari manakah tari-tari tersebut berasal. Kemudian tari kreasi tunggal yang diperankan oleh satu orang, yaitu contohnya tari gambir anom, tari legong, tari gambyong, tari baris, tari golek mena, tari turnajaya, tari jaipong. Kemudian tari klasik Gatot Kaca, tari Dewi Anjasmara, tari bondan. Nah, itu contoh tari kreasi tunggal. Silakan baca berasal dari daerah manakah tari-tari tersebut. Kemudian kita lihat contoh tari kreasi berpasangan dan diperagakan oleh 2 orang. Di antaranya tari serempang 12, tari payung, tari legong, tari janger, tari ketuk tilu, tari bambangan cakil, tari serikandi cakil, tari pemburu kijang, tari Umarimaya Umar Madi, dan tari yosim. Silakan lihat dari berasal dari daerah manakah tari tersebut. Anak-anak, itulah pembahasan macam-macam tari di Indonesia. Tari daerah juga merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kita berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah tiap tarian tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kita lihat banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Contohnya apa saja? Melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetensi dalam meraih prestasi, menggunakan
buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, dan menaati peraturan yang berlaku. Kita perhatikan tindakan yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antara teman, dan antara warga masyarakat. Selain itu, tindakan yang menghargai perbedaan yang ada dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan. Anak-anak ustazah, ingatlah slogan "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Slogan itu sangat tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, ustazah ingin bertanya, sudahkah anak-anak ustazah masuk masa puber? Masa puber tidak sama ya nak dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui apakah Ananda sudah memasuki masa puber atau masih anak-anak, Ananda dapat menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan pada tabel yang terdapat di buku Antum pada pembelajaran 4. Isilah dengan tanda centang atau betul pada kolom yang tersedia. Isilah kolom kesimpulan berdasarkan 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom yang sudah, berarti Ananda sudah memasuki masa puber. Sebaliknya, jika Ananda lebih banyak pada kolom belum, berarti Ananda masih masuk anak-anak. Baiklah anak-anak ustazah, hanya itu terlebih dahulu pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan laksanakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.